sebuah tempat ajaib yang dinamakan Sumur Tujuh, di mana tempat tersebut penuh dengan cerita dan keajaiban. Pada abad ke-16, tanah Banten masih sebuah wilayah yang dipenuhi dengan hutan-hutan lebat dan kerajaan-kerajaan kecil. Pada masa itu, pemerintahan Banten masih dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Suatu pagi, sang raja memanggilnya dan memberikan sebuah perintah penting bahwa ia harus pergi menuju tanah Banten untuk menyebarkan ajaran Islam. Anakku, ya ayahanda. Anakku, pergilah menuju Banten. Sebarkanlah ajaran Islam dengan cara yang baik dan benar. Baik ayahanda, hamba siap menjalankan perintah. Semoga Allah memberikan jalan bagi prajurit. Ya Sultan, kita akan pergi ke Pandeglang sekarang. Mohon maaf Sultan, kenapa kita pergi ke Pandeglang? Kita ke Pandeglang untuk mengajarkan ajaran agama Islam di sana. Baik Sultan. Dengan bekal yang hanya seadanya, mereka mulai menempuh perjalanan panjang. Menembus hutan lebat, menyeberangi sungai, dan mendaki lereng curam Gunung Karang. Saat malam tiba, hujan turun dengan deras. Angin kencang membuat perjalanan mereka sedikit terhambat, dan jalanan semakin licin, hingga membuat beberapa prajurit mulai tampak kelelahan. Sultan, apakah Raja Pucuk pun akan menerima kedatangan kita dengan baik? Kita tidak tahu. Tetapi jika niat kita baik, pasti Allah akan berjalan. Jawaban itu membuat semua prajurit kembali bersemangat. Mereka terus melangkah, walau kaki mereka mulai terasa sakit, baju mereka basah kuyup. Sesampainya di kaki Gunung Karang, Sultan Maulana Hasanuddin bertemu dengan Prabu Pucuk Kumun, Raja Pandeglang yang masih memegang kepercayaan lama. Sultan, apa yang Anda lakukan di Pandeglang ini? Izin Prabu, hamba di sini ingin mengajarkan ajaran agama Islam. Aku sudah punya keyakinanku sendiri. Aku tidak akan mengubah kepercayaan nenek moyangku. Hamba di sini tidak akan memaksa Prabu. Di sini hamba hanya akan menyebarkan kedamaian. Mohon maaf Prabu, kami yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan dapat membawa kedamaian bagi semua orang. Meskipun telah diperingati, Prabu Pucuk Kumun tetap bersikeras siapa menolak. yang pantas memimpin tanah ini. Baik Prabu. Perdebatan pun berubah menjadi pertarungan besar di kaki Gunung Karang. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Keduanya sama-sama kuat Menangkap pertarungan ini. dan mempunyai keberanian. Kuat, tetapi kita tidak tahu dan kita meminta pertolongan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, atas izin Allah, Sultan Maulana Hasanuddin berhasil memenangkan pertarungan dan Prabu Pucuk Kumun pun tersungkur kalah. Sultan, kau begitu kuat. Aku menerima kekalahan ini. Kemenangan ini hanya milik Allah Prabu. Hamba hanya menjalankan perintah. Sultan Maulana Hasanuddin akhirnya menang, tapi beliau tidak sombong. Justru ia berdoa agar diberi kedamaian dan ampunan. Semoga kita semua diberi kedamaian di dalam hidup ini.
Amin, amin, amin. Usai pertempuran berakhir, Sultan bersama pasukannya melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung untuk beristirahat. Kelelahan, kehausan mulai terasa menyiksa. Cuaca yang begitu panas, sementara tidak ada satupun sumber mata air yang dapat Wahai ditemukan. Sultan, saya merasa lelah dan sangat kehausan. Cuaca panas ini membuat saya merasa akan mati. Saya juga Sultan. Kita tidak tahu bagaimana menemukan air di tempat seperti ini. Saya pun begitu. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus. Kita harus terus melanjutkan perjalanan ini. Dalam keadaan ini, Sultan Maulana Hasanuddin berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan dan air untuk menghilangkan dahaga pasukannya. Ya Allah, berikan kami sumber air dan kuatkanlah kami untuk menuju ke jalan-Mu. Setelah berdoa, Sultan menancapkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba, air memancur keluar. Tidak hanya satu, bahkan dari 7 tempat berbeda. Pasukan pun bersorak gembira. Subhanallah, ini keajaiban Sultan. Sultan, lihat air bukan hanya satu tapi 7. Masya Allah, ini mukjizat dari Allah Sultan. Air itu mereka kumpulkan ke dalam tempayan dan meminumnya hingga rasa haus hilang. Kita sudah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari itu, tempat itu dinamakan Sumur 7, yang artinya 7 mata air berkah. Setelah keajaiban itu terjadi, kabar tentang Sumur 7 menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Pandeglang. Masyarakat mulai berdatangan untuk melihat sendiri mukjizat yang Allah berikan melalui Sultan Maulana Hasanuddin. Mereka membawa tempayan, kendi, dan bambu panjang untuk mengumpulkan airnya. Wah, lihatlah, air begitu jernih seakan memantulkan cahaya langit. Benar, seni sejuk sekali, seperti air surga. Wahai warga Pandeglang, air ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dengan bijak dan jangan pernah saling menyakiti. Tuanku Sultan, ajarkanlah kami tentang kebaikan dan kedamaian yang Engkau bawa. Hati Sultan dipenuhi rasa syukur. Ia pun mengajarkan kepada masyarakat tentang akhlak, perdamaian, dan persaudaraan. Tidak ada paksaan, semua disampaikan dengan lembut seperti mata air yang terus mengalir tanpa henti. Prabu Pujukumun yang sebelumnya kalah, kini mulai melihat ketulusan Sultan. Ia perlahan mendekat. Sultan, dulu aku keras kepala. Kini aku sadar bahwa kedamaian Engkau bawa bukanlah ancaman. Maukah Engkau mengajarkan aku cahaya kebenaran itu? Untuk kamu, setiap hati yang ingin jalan di jalan Allah, pasti Allah berjalan. Sejak hari itu, Prabu menjadi sahabat dekat Sultan. Mereka bersama-sama membangun perdamaian di tanah Pandeglang. Sumur 7 menjadi saksi bisu bahwa pertolongan Allah datang pada mereka yang berserah diri. Dulu tanah ini dilanda pertikaian. Sekarang semua berubah. Benar, ini semua bekas Sumur 7 dan hati yang tulus. Hingga kini Sumur 7 masih mengalir tanpa henti. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mengambil air, berdoa, dan mengingat kisah Sultan Maulana Hasanuddin, pemimpin yang tidak datang dengan pedang,
tapi dengan kasih sayang. Dan terumbu karang dengan megahnya masih dijaga berseri. Pesan dari drama ini adalah setiap kebenaran berasal dari hati yang tulus. Jadi jangan jahat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.